penting dilakukan untuk memutus karma wasana kita. Dalam bahasa sananya, bahasa di luar itu menghilangkan kehidupan kita yang sial gitu ya, menghilangkan kesialan kita gitu. Ada teman Ida, beliau kebetulan non Hindu ya. Beliau kehidupannya bagus ya, rajin sembayangnya, kemudian bekerja keras ya, tekun sekali, kemudian giat bekerjanya ya, kemudian beliau sabar ya, kemudian kadang dermawan juga, walaupun dia tidak memiliki kehidupan ekonomi yang bagus, tapi dermawan gitu ya, sering sering berbuat baik. Tapi permasalahannya, kenapa kehidupannya dia biasa-biasa saja, bahkan cenderung anak ini sering mendapatkan musibah. Nah ini yang perlu kita bijaksanai dan perlu kita pahami bahwa itu adalah karma wasana masa lampau, atau perbuatan mereka di masa lampau mungkin tidak baik. Nah itu harus dinikmati sekarang sebagai karma dia gitu. Jadi teman Ide ini kehidupannya bagus, kemudian rajin dalam agamanya, tatuannya kuat, kemudian sembayangnya kuat, serada baktinya kuat, orangnya disiplin, bijaksana, kemudian kerjanya jemet kalau Bali itu, giat gitu ya. Tapi mereka kehidupannya kok ya maaf biasa-biasa saja, bahkan tergolong rendah. Nah ini ketika kita tidak memahami ini, kadang-kadang kita bisa menghujat Ide Sang Hyang Widi-Wasa, seakan-akan Ide Sang Hyang Widi-Wasa tidak melimpahkan berkah kepada orang-orang baik. Nah seperti itu, kadang tidak menyadari. Bahkan banyak teman Ide ya di luaran sana menyalahkan Tuhan, menyalahkan Ide Sang Hyang Widi-Wasa, seakan-akan Ide Sang Hyang Widi-Wasa itu pilih kasih gitu ya. Ada teman Romo, teman Ide yang ngomong, Ide saya nih merasa gimana ya gitu, orang yang melakukan hal-hal yang negatif, orang-orang ini malah sukses, sedangkan saya udah berusaha untuk hidup baik, untuk hidup menghamba kepada Ide Sang Hyang Widi-Wasa, tapi kehidupan saya begini. Nah ingat satu hal, karma wasana ya. Di dalam karma pala ini ada kriya mana karma pala, di mana perbuatan kita masa lampau kita akan nikmati hari ini di saat kehidupan ini. Nah disinilah perlu yang namanya bakti pengeruatan atau upacara pengeruatan ya. Pengeruatan itu ngeruat atau menggat karma wasana buruk kita dalam kehidupan kita masa lampau untuk di saat sekarang. Jangan sampai perbuatan-perbuatan buruk kita dulu itu mempengaruhi kehidupan kita sekarang. Kalau masalah pertanggungjawaban udah pasti tetap. Tapi kalau bisa ya, kita memiliki satu sarana, yaitu namanya pengeruatan ya, bisa diambil dalam bebantenan, sesaji boleh, atau pelaksanaan yoga juga boleh. Ada teman itu melakukan perbuatan itu dengan cara berjapa, bisa juga gitu ya. Itu dengan cara melakukan sesaji atau ngeruat juga bisa ya. Pada intinya teman-teman Hindu Nusantara, jika ada saudara kita atau mungkin Anda sendiri ya, maaf terpaksa atau dengan berat hati Ide sampaikan, ketika Anda sudah tekun, rajin bekerja, kemudian dekat kepada Ide Sang Hyang Widi-Wasa ya, kemudian serada bakti Anda tinggi, kemudian Anda selalu eling atau waspada, menjaga diri, dan selalu meninggalkan hal-hal negatif, tapi Anda belum memiliki kehidupan yang bagus seperti yang Anda harapkan, ampura, jangan pernah berkecil hati, karena itu adalah karma wasana Anda yang dulu pernah Anda lakukan di kehidupan yang lalu. Hari ini Anda lakukan, tapi jangan berkecil hati,
kita adalah agama Hindu yang sangat simpel dan sangat fleksibel ya, di mana Anda bisa lakukan yaitu acara pengeruatan yang diawali dengan pengelukatan dulu, yaitu penyucian pape klise Anda, kemudian dengan pemayuh, yaitu membayuh pengaruh-pengaruh kelahiran Anda. Karena hari, misalnya hari Senin, dewanya siapa, budanya siapa, kalanya siapa, akan mempengaruhi juga dalam emosi, kejiwaan Anda, kehidupan Anda akan mempengaruhi. Dan kemudian perlu lakukan tindakan yang ketiga, yaitu pengeruatan. Pengeruatan ini adalah meruat atau megat karma wasana Anda dulu. Anda dulu itu untuk kehidupan Anda sekarang ini. Dengan cara apa megatnya? Boleh dengan cara Anda menyerahkan diri dengan berjapa, beryoga, ya samadhi, apapun. Ada lagi tindakan yang lebih mudah, yaitu dengan cara membuat sarana bebantenan. Ya, karena dengan sarana ini, sarana adalah alat untuk megat, ya, pinake penebusan. Kalau di Bali disebut juga penebusan atau penebasannya. Nah itu. Jadi perlu ditebus, perlu dipegat, ya. Nah itu. Jadi jangan pernah khawatir. Ide sarankan, ya, lakukan ini. Nah, bantennya seperti apa? Bantennya boleh ide cening kalau melukat dengan nunas tirte di kebutan atau di air, sumber mata air yang bersih yang terjaga. Kalau bisa sih yang sudah sudah disucikan tempatnya, mungkin di sumur, di sendang atau di campuhan boleh. Kalau enggak, ambil di laut. Nah, itu nanti bisa ditambah dengan serana-serana lain seperti tirta lautnya dikasih apa gitu ya, daun-daunan ya. Kemudian daun-daunan yang memiliki energi magis, contoh daun dadap adalah daun sakti ya. Kemudian daun beringin adalah daun siwa. Kemudian daun andong adalah Brahma, lambang dari api untuk pengesengan seperti itu. Daun kayu sakti itu adalah untuk pengelukatan ini menjadi manjur. Kemudian ada lagi daun tolak atau daun tulak ya, itu menolak bala kita. Kemudian masih banyak daun-daunan. Kemudian dari permata juga bisa ya, ada permata mirah ya, kemudian ada jamrud ya, kemudian ada ruby boleh, karena permata-permata, ada berlian boleh, karena itu intinya bahan-bahan ini atau batu-batu ini juga memiliki kekuatan magis yang diciptakan oleh Sang Hyang Widi Wasa sebagai penetralisir dari kekuatan negatif. Nah seperti itu. Nah itulah bahan-bahan yang bisa dipakai melukat ya. Nah kemudian yang berikutnya adalah untuk mebayuh. Mebayuh itu ya perlu namanya tebasan ya. Tebasan hari Senin, uku apa, kemudian ukunya apa, kemudian Seninnya Senin apa ya, dari pancawaranya. Nah itu pakai satu pengelukatan tadi, kemudian kedua adalah pemayuh. Pemayuh ini adalah sesuai dengan hari kelahiran Anda. Itu ada di Rontal Ganapati Tatua juga ada, kemudian di Kala Tatua juga ada, di mana Ido Betara Kalo harus dibayuh atau diluat untuk bisa naik ke sorga segitu ya. Di Purana ada juga di Purana, ada juga di Kumara Tatua juga ada, di mana Sang Hyang Kumara kelahirannya sama dengan kakaknya yaitu Betara Kala. Nah ini ada penyapu leger juga ya. Sapuh itu menghilangkan, leger itu adalah leget atau kotor, menghilangkan kotor. Nah, penyapu leger, pengeruatan juga. Nah, seperti itu. Nah, ini pemayuh perlu dengan sarana tadi bebantenan sesuai dengan urip dan dinanya. Seperti itu. Ada beberapa tebasan-tebasan yang perlu ini. Nah, kalau melukat Anda bisa di tempat-tempat dengan orang tua atau kepada sulinggih juga bagus, ke gereja ya, dengan sedikit. Akan menjelaskan yaitu yang ketiga, yaitu mengenai meruat. Nah meruat ini
dilakukan dengan proses pengelukatan pertama, kemudian yang kedua adalah pemayuhan, kemudian yang ketiga, proses ketiga adalah pengeruatan. Ya, jadi kalau pengelukatan ya pengelukatan saja. Kalau memayuh batasannya ngelukat sampai memayuh. Kalau ngeruat itu ngelukat, memayuh langsung meruat. Jadi prosesnya begitu ya. Kalau sederhananya melukat, menengahnya adalah mebayuh, yang ketiga tingkatan yang tertinggi adalah meruat gitu ya. Meruat itu memegat karma wasana kehidupan kita masa lampau. Jadi bakti pengelukatan sudah tadi, bisa ngambil tirta di tempat yang bagus, di tempat yang sudah disucikan, di air kebutan. Ditambah nanti ada setelah dilukat ada banten pembersihan, yaitu sarana pembersihan biokale, dur mengale, kemudian prayasita. Nah itu. Kalau yang mebayuh udah pasti itu. Tirtanya juga diambil, kemudian bantennya juga ada banten pembersihan seperti biokale, dur mengale, prayasita, dan beberapa banten tebasan ya, serta pengelukatan. Ya, ada yang sudah pakai list gede gitu. Nah kemudian kalau meruat, nah ini adalah menghilangkan karma wasana kita masa lampau biar tidak berpengaruh dalam kehidupan ini. Ini tentunya ya ini bisa dilakukan kapan saja. Kalau yang membayuh tadi itu persis harus dilakukan tepat pada hari lahir. Kalau melukat kapan saja bisa, kalau meruat kapan saja bisa, tapi membayuh itu tepat hari lahir. Kalau ide sendiri melakukan pengeruatan itu kadang-kadang tumpak wayang atau pas mengadakan penyapu leger boleh. Kemudian hari lahirnya pun boleh, dari melukat, membayuh langsung meruat. Nah itu. Jadi pengeruatan ini penting dilakukan untuk memutus karma wasana kita. Dalam bahasa sananya, bahasa di luar itu menghilangkan kehidupan kita yang sial gitu ya, menghilangkan kesialan kita gitu. Jadi jangan sampai kehidupan kita ini terus terbawa dari karma wasana itu hingga sampai kita tidak berdaya, sampai kadang terbalik gitu ya, yang harusnya ini malah melakukan hal-hal yang justru negatif karena kita tidak menyadari bahwa itu harus kita harus kita pertanggungjawabkan, tapi karena kita tidak pahami justru terbalik, kita akan melakukan hal-hal tindakan anarkis atau negatif. Mungkin ada yang sampai mencuri karena kehidupannya yang sangat minus seperti. Jadi akan menambah karma lagi. Nah seperti itu. Nah lebih baik kalau bisa ini silakan lakukan, yaitu pengelukatan, pemayuh, kemudian pengeruatan dimanapun. Nah itu kalau ada ini bisa dilakukan kepada datangi sulinggi Anda ya, dan mohon untuk beliau sekiranya memberikan 3 runtutan ini ya. Mudah-mudahan dengan melukat kehidupan Anda jiwa-jiwa Anda akan damai, dengan membayuh kehidupan Anda akan tentram, sejahtera, dengan meruat Anda tidak terpengaruh oleh kehidupan masa lampau. Itulah. Jadi tambahan sedikit, kalau meruat itu biasanya baktinya selain pesucian tadi itu ada beberapa canang kejati tambah suci, karena kita minta kesucian dan memohon kesucian kepada Ide Sang Hyang Widi Wase. Dan yang terpenting satu, ketika kita melakukan yang namanya pengeruatan, alangkah lebih bijaksana ditambahin dengan guru piduka. Karena banten guru piduka ini untuk memohon maaf kepada Ide Sang Hyang Widi Wase. Sekian dari Ide, salam rahayu rahajan, mugi rahina mangkin oko-oko sama-sami sehat lan sejahtera. Suksema Ide puputangan untuk Rama Santi. Om Santi 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 Om.